Sydney. Australia, negara Sydney dan Melbourne. Eropa, Prancis, Belanda, Jerman, Turki, Jazirah Arab, Kuwait, Qatar. Asia, Malaysia, Singapura. Dalam negeri dari Sabang sampai Merauke. Nggak dilakukan lagi. Kalau mau lihat di YouTube-nya juga debat antara Muslim dengan non-Muslim, antara pendeta dengan Ustadz, beliaulah pakarnya. Kita sambut beliau, Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Fal yatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan ayah kita, Mudirul Ma'had Mustafawiyah Purbabaru, Kiai Haji Mustafa Bakri Nasution, bersama seluruh keluarga besar beliau, adik-adik beliau, lengkap hari ini. Ada Bapak Haji Harun Mustafa Nasution, Bapak Bupati Mandailing Natal, ya Rob, Ustadz Zuhri Mustafa Nasution, dan satu lagi putri, namanya belum saya tanya, Habibah. Intinya adalah keluarga besar dzurriyah dari Mustafawiyah, kami muliakan. Ketua DPP Kamus atau Ketua Kamus Sedunia tadi istilahnya, Ketua Kamus Jabodetabek Kiai Haji Abdul Halim beserta seluruh jajarannya, Ketua Kamus Sumatera Utara, yang mulia para guru-guru kita senior di Mustafawiyah Purbabaru, ada Kiai Haji Zulfahri Lubis, ada juga guru kita yang mulia Ustadz Haji Ahmad Nurdin Nasution, ada guru saya juga MC Ustadz Haji Muhammad Arifin Purba MA, dan ada tokoh kita Bapak Umri Lubis, Letnan Kolonel Angkatan Udara, dan seluruh keluarga besar alumni Mustafawiyah, baik yang fakirnya maupun yang fatayat. Dulu fatayat, sekarang ummahat. Dulu fatayat, sekarang ummahat. Kalau yang fakir tidak berubah. Berubah. Dulu fakir, sekarang aunia. Dulu miskin, sekarang kaya. Fakir kan miskin. Sekarang kaya sudah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Terima kasih. Oh, tidak lupa yang kita banggakan, tokoh kita Pak Haji Tarala Lubis. Ini beliau ini Pak Haji Tarala Lubis, beliau selalu tampil memberikan dukungan. Ini villa beliau ini, subhanallah, luar biasa. Jadi hampir setiap kegiatan mandailing di Jabodetabek rata-rata ditempatkan di sini. Alhamdulillah. Auda bo aujud marsakan di kamu iso do nagiot diceramahin sadarion. Kamu Allah masuk akal deh. Tidak mungkin kamu diceramahin deh, mustahil. Makanya Ustadz Arifin Purba minta ceramah di acara halal bihalal alumni Mustafawiyah. Saya menceramahi alumni Mustafawiyah. Benar-benar nggak masuk akal ini. Jadi saya mungkin ceramah di hadapan para guru-guru saya, ulama-ulama saya, apalagi ada ayah kita di sini, tidak mungkin. Tahu anggo berbahasa Mandailing nabiaron pasir-pasir. Rangkum pada membahasa Indonesia teh. Karena anggo hubain bahasa Toba enggak mengerti menon. Saya dialeknya beda deh, Bu. Kasar. Tapi memang alumni Mustafawiyah ini luar biasa. Di semua tempat, di semua keadaan itu luar biasa. Nah, paling bahat alumni Mustafawiyah di dia di Moka. Di Moka, dengan kundi Mahalil, media Mahalil. On bani 11 tahun di Moka on. Nah, jolo rap kami, rap jadi kuli. AOP kuli di Moka nilewati. Kami dong ONH plus. Au tukang dorong-dorong tas jamaah di Jakarta, ia tukang membimbing di Sudu. Alhamdulillah. Cuma yang menarik hari ini saya ikuti kegiatan halal bihalal dari awal sampai akhir ini. Hampir tidak saya jumpai ada pesantren atau alumni pesantren berbicara tentang masalah politik yang agak serius kecuali di Mustafawiyah ini. Ini saya agak cocok, agak satu frekuensi kita. Saya agak cocok. Di saat sekarang ini cocok. Kalau dulu-dulu mungkin kurang cocok. Tapi sekarang ini genting ini. Ini adalah sesuatu yang mesti kita bicara, hal yang penting ini. Saya termasuk salah seorang ustadz sekarang di Jakarta yang di blacklist namanya di mana-mana. Udah sering kali saya mau pergi, udah ada jadwal ceramah, udah terjadwal. Begitu di tol, ditelepon sama pengurus, Ustadz, maaf telat memberitahu. Ustadz kan jadwalnya hari ini di kantor ini ya. Iya Pak, mohon maaf Ustadz, atas saran dari atasan kami jadwal Ustadz dibatalkan. Loh, alasannya apa? Karena Ustadz termasuk yang dianggap Ustadz yang radikal-radikul. Jadi Ustadz radikal-radikul gara-gara sering debat sama orang non-muslim, sama orang-orang Kristen. Memang kalau debat alhamdulillah tidak pernah kalah. Bagaimana mau kalah? Debat sama pendeta pasti menang saya. Kenapa? Karena pendeta agamanya baru satu, saya sudah dua. Saya tahu Kristen, dia nggak tahu Islam. Jadi itulah
enaknya. Maka kalau saya debat sama orang Kristen itu tidak lama-lama, paling lama 2-3 kali pertemuan sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Alhamdulillah. Justru pengalaman dakwah saya yang susah mengislamkan orang Islam. Ini suara saya serak-serak begini karena susah mengislamkan orang Islam nih. Saya kalau dialog sama orang Kristen tidak perlu tekan suara. Maka saya buatlah, alhamdulillah Kiai, mungkin saya orang pertama kali yang bikin pesantren aneh di Indonesia ini, pesantren mu'allaf. Alhamdulillah sudah 6 cabang. Kenapa saya bikin pesantren mu'allaf? Ya karena saya sering dialog sama orang Kristen dan masuk Islam, dan saya juga suka keliling-keliling ke pelosok-pelosok, ya, ke pelosok pedalaman. Kalau saya ke pelosok pedalaman itu, alhamdulillah saya selalu bawa anak-anak, diserahkan sama orang tuanya masih Katolik, orang tuanya masih Kristen, tapi dia serahkan anaknya kepada saya untuk diislamkan. Alhamdulillah. Kok bisa? Karena cara-cara Kristen dulu saya pakai di dalam Islam sekarang. Karena kalau misionaris datang ke kampung-kampung berdakwah, versi mereka menjalankan misi mengkristenkan orang yang belum Kristen, karena itu wajib hukumnya, karena tertulis perintah itu dalam kitab sucinya, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya, masih ada sisanya. Masih ada sisanya itu. Dengan ayat ini mereka wajib menjalankan misinya, dan mereka menjalankan misinya selalu membawa sesuatu hadiah. Saya jarang lihat ustadz, termasuk saya pribadi, kalau pergi undangan ceramah nggak ada ustadz yang bawa tentengan, cuma pulang bawa tentengan. Alhamdulillah, perginya nggak bawa tentengan, pulangnya bawa tentengan. Rata-rata modal kita ustadz ini apa? Cuma 2, lead and loop. Apa itu? Lidah dan ludah. Apa? Lidah dan ludah. Itulah modal kita ceramah. Pendeta enggak, dia bawa sembako, bawa uang, bawa hadiah, karena mereka tidak pede dengan ceramah-ceramah saja, dan mungkin tidak ada orang pindah agama kalau dengan bicara, karena tidak ada istimewa agamanya. Betul. Maka cara-cara Kristen ini saya pakai dalam Islam. Saya kalau pergi ke pedalaman NTT, saya bawa tentengan, bawa hadiah, karena Rasul mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah kamu, nanti akan saling cinta mencintai, akan datang kasih sayang dari tahadu itu. Alhamdulillah dengan metode ini orang-orang Kristen di sana tertarik dengan cara dakwah saya. Akhirnya orang-orang tua mereka menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Saya bawa ke Jakarta naik pesawat, naik kapal terbang, kata Ustaz Ahmad Yani tadi, Ahmad Nurdin, naik kapal terbang, bawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta, alhamdulillah mereka saya dandanin bagus-bagus, saya kasih ruangan yang ber-AC, saya kasih dia sekolah yang bagus, bahkan kiai saya kirim ke Timur Tengah. Sudah ada 3 santri kita alumni Irak, sudah ada yang alumni Sudan, kita kirim ke Timur Tengah, mu'allaf, yang belum bisa punya modal apa-apa bahasa Arab, tapi karena mu'allaf dikasih fasilitas belajar ke Timur Tengah, setelah sekian lama pulang sudah lancar berbahasa Arab. Alhamdulillah. Setiap pengislaman saya upload di YouTube, semua orang bisa tonton. Maka pendeta-pendeta marah besar sama saya diteror habis-habisan, diancam mau dibunuh, mau disate katanya.
orang-orang NTT ratusan saya bawa ke Jakarta. Kenapa? Karena sejak saya menjadi muslim memang cita-cita saya itu pengen menjadi dai. Karena ketika saya baca Al-Quran, ternyata pekerjaan yang paling mulia dalam Islam ini apa? Allah katakan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang lebih baik, tidak ada perkataan yang lebih mulia, tidak ada aktivitas yang lebih terhormat selain daripada aktivitas menjadi pendakwah ini. Alhamdulillah, satu orang kita bisa islamkan, non-muslim kepada Islam. Apa ganjarannya kata Nabi? La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang masuk Islam, lewat perantaraanmu ada orang masuk Islam, maka nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka alhamdulillah Kiai, berkat jadi dai ini saya bisa keliling dunia. Saya sudah pergi dakwah ke 4 benua, alhamdulillah. Sebelum Covid itu saya dulu tiap tahun ceramah ke Amerika. Dan saya jumpa dengan teman sekolah beliau, satu SMA dengan beliau di Medan, Pak Dharma Pohan di Houston, Texas. Beliau alum dari Sumatera Utara, menjadi ketua ICMI di Amerika Serikat, mendirikan banyak pengajian-pengajian di seluruh Amerika Utara sampai Kanada. Saya orang Batak, diundang beliau pertama kali tahun 2009 ceramah keliling di Amerika dan Kanada. Setelah itu setiap tahun saya diundang lagi, tiap tahun diundang lagi. Baru ketika Covid kemarin saya belum berangkat lagi. Kemarin beliau rindu datang ke tempat saya, dan dari situlah saya dapat cerita kalau beliau katanya akan mampir ke Mustafawiyah. Tadi Kiai saya tanya, jumpa mampir kemarin beliau ke Mustafawiyah. Alhamdulillah, bangga kita orang Sumatera Utara, penggerak dakwah di Amerika. Saya keliling ke berbagai negara di dunia ini berkat dakwah, alhamdulillah. Karena target saya memang, saya terinspirasi dengan ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum, kata Allah, sampai datang kepada kaum itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala berdakwah. Boleh jadi utusan Allah itu berupa rasul, berupa nabi, berupa ulama, berupa kiai, berupa ustaz, berupa dai, berupa mubaligh, berupa guru, apapun namanya. Jangan sampai ada satu tempat pun di bumi Allah ini yang belum sampai ajaran-ajaran Islam kepada mereka, belum sampai dakwah Islam kepada mereka. Maka saya bilang sama Ustadz Arifin Purba, Ustadz, kita bagi-bagi tugas. Antum dakwahnya kepada kalangan muslim, saya dakwahnya kepada kalangan non-muslim. Antum dakwahnya di perkotaan, saya dakwahnya ke pelosok-pelosok pedalaman. Kita bagi tugas. Alhamdulillah, saya bikin 3 cabang pesantren mu'alaf di sarangnya langsung di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Dan awal tahun ini alhamdulillah Kiai, saya mau niru Mustafawiyah, saya baru buka pesantren modern yang mengikuti kurikulum Gontor. Baru tahun pertama Kiai di Gadok Bogor. Alhamdulillah, begitu buka tahun pertama santrinya langsung 100 orang. Kenapa? Karena saya bikin pesantren modern, pengantarnya bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya, langsung menggunakan praktek bahasa Arab bahasa Inggris supaya sampai kepada orang-orang di luar Islam ini. Karena saya lihat sekarang Bapak Ibu, kalau kita melihat peta dunia hari ini, sebenarnya sekarang sedang terjadi abad as-sahwa al-islamiyah al-kubra, yaitu abad kebangkitan Islam secara besar-besaran. Di berbagai negara di dunia ini, orang sudah berbondong-bondong meninggalkan agama Kristen itu, dan orang berbondong-bondong pula masuk ke dalam agama Islam.
Saya kebetulan sudah mengunjungi semua tempat-tempat suci agama Samawi. Saya sudah masuk ke Vatikan di Roma, Italia. Saya sudah masuk juga ke Yerusalem, tempat kelahiran Yesus 2 kali. Saya juga sudah masuk ke tempat suci orang Islam setiap tahun dulu. Semua tempat-tempat suci umat beragama yang dikatakan agama-agama Samawi, agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam sudah kita kunjungi, dan subhanallah hanya Islam yang bisa bertahan awet sampai hari ini. Semua agama sudah ditinggalkan oleh penganutnya. Allahu Akbar. Jadi teman-teman para duat, para alumni Mustafawiyah, saya pikir kita harus melek politik, melek keadaan ini. Dan kalau mau kita lihat hari ini, agama kita dan umat kita di Indonesia ini menjadi sasaran daripada orang-orang yang tidak suka terhadap kebangkitan agama kita. Betul? Maka ketika kiai tadi bicara politik, harus kita ada anggota dewan, harus menjadi pemimpin. Wah, ini saya bilang dalam hati, satu frekuensi kita kiai. Sudah waktunya kita bicara begini. Sudah waktunya. Karena sekarang agama kita sudah dikangkangin, betul? Umat kita sekarang menjadi sasaran fitnah. Maka umat Islam ini harus bangkit. Kenapa? Kenapa Indonesia yang menjadi sasaran utama mereka? Karena kalau di luar mereka tidak mampu membuat fitnah, karena orang sana cerdas-cerdas. Orang di luar sana berpendidikan tinggi, tidak mempan dengan fitnah-fitnah itu. Tapi kalau Indonesia ini, masyarakat kita masih banyak di bawah ya garis kemiskinan, masih banyak orang yang tidak berpendidikan, maka itu menjadi sasaran empuk untuk dijadikan alat fitnah. Betul? Oleh karena itu kita bergerak semua. Saya tadi bilang sama Pak Juri, saya setiap kali ada pilkada di Sumatera Utara, alhamdulillah saya sering dipakai jadi jurukan daerah rutin, termasuk Pak Edi Ramayadi yang ini saya juga jurukan daerah waktu itu, dan alhamdulillah semua yang saya dukung menang. Semua yang saya dukung menang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka jangan sampai Kiai Juhri kalah. Jangan sampai. Ini sama saja nanti Mustafawiyah malu. Betul? Tapi kalau lihat auranya udah bupati, Pak Juhri sekarang udah bupati. Tadi aja di mobil udah panggil Pak Bupati beliau. Beliau udah saya panggil Pak Bupati. Alhamdulillah. Jadi saya pikir cukuplah sekian. Apa mau ditambah? Kalian penceramah. Masa penceramah mau diceramah yang benar aja kalian ini ya? Cuma informasi aja lah, karena kebetulan saya memang yang sering ke pelosok-pelosok begitu. Sebenarnya Kiai, ini pengalaman ya, mengislamkan orang non-muslim itu mudah. Hanya saja kita ini yang belum bisa menyampaikan Islam kepada mereka. Sebenarnya mudah. Timbul pertanyaan, kenapa orang-orang tua itu menyerahkan ke saya anaknya diislamkan? Karena saya menggunakan metode dakwah di Quran. Saya menggunakan metode dakwah di Quran. Jadi siapapun kita sebagai penceramah, sebagai dai, kalau ingin berhasil dakwahnya, mau tidak mau kita harus kembali mengikuti metode dakwah di Al-Quran, baru berhasil. Dan itu udah saya buktikan berhasil. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita 3 metode dakwah yang benar. Yang pertama apa? Adi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gimana? Nah pertama. Nah kedua nak wal mau'izatil hasanah. Dapat teluna
wajadilhum billati hiya ahsan. Ini saya pakai yang tiga ini. Seseorang dai kalau ingin berhasil berdakwah, maka harus mempraktekkan tiga metode dakwah ini. Yang pertama, cara kita berdakwah harus bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Dalam tafsir yang saya baca, bil hikmah itu artinya bil ilmi, bil hujjah, bil dalil, bil Quran, bis sunnah. Jadi kepada siapa kita berdakwah perlu bil hikmah ini? Kepada orang-orang non-muslim yang intelektual, orang-orang non-muslim yang sekolah tinggi, orang-orang non-muslim yang pinter-pinter, ya. Mereka ini tidak boleh kita dakwahi pakai sembako. Kenapa? Karena uang dia lebih banyak dari kita. Gak mungkin pakai sembako kita dakwah kepada doktor-doktor, profesor di kalangan mereka. Harus pakai hujah, harus pakai dalil. Nah, kalau saya dakwah kepada mereka, yang saya angkat apa? Yang saya angkat pertama kali, di mana letak keunggulan-keunggulan agama Islam sehingga saya masuk ke dalam agama Islam itu. Saya sampaikan sama mereka. Saya bilang sama orang Kristen itu, berbicara tentang keunggulan Islam, tidak usah dulu bicara konsepnya, baru bicara nama saja. Nama Islam itu saja sudah unggul kita jika dibanding agama Yahudi, agama Kristen. Betul? Dari segi nama sudah unggul agama kita Islam. Allah memilih nama agama kita Islam, yang artinya itu adalah selamat. Sebuah nama yang tidak disandarkan kepada nama pendirinya, bukan disandarkan kepada nama tokoh, tidak nama suku, tidak nama tempat, tidak nama daerah, tapi nama yang netral. Islam dari asal kata aslama yang artinya selamat. Sehingga apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun sukunya, dia bisa beragama Islam. Betul? Coba lihat agama Yahudi, namanya saja Yahudi sudah tidak netral. Nama yang disandarkan kepada nama sebuah suku Yahudi, berarti yang boleh beragama Yahudi hanyalah suku Yahudi. Betul? Dan itu kenyataannya. Nasrani, nama yang disandarkan kepada tempat kelahiran Yesus, Nazaret di Yerusalem, tidak netral. Tapi Islam, Allah pilih namanya nama yang netral, yang cocok kepada semua suku bangsa. Nama saja sudah unggul Islam itu. Betul? Yang kedua, lihat ritual-ritualnya. Ritual Islam itu unggul. Antum kemanapun pergi di muka bumi ini, sholat. Anda pergi ke Amerika pas jam 4 sore begini misalnya, atau jam 12, cari-cari masjid, ketemu. Begitu ketemu orang sudah sholat zuhur, antum tidak perlu nanya-nanya. Menanya siapa? Ini sudah rakaat berapa? Tidak perlu nanya. Antum langsung masuk ke masjid, langsung Allahu Akbar tanpa tanya. Anda yang ngitung sendiri. Betul? Begitu imam assalamualaikum, antum itu, oh saya baru dapat 2 rakaat, berdiri lagi, tambah 2 rakaat lagi, langsung bisa. Betul? Kemanapun di muka bumi ini sama, caranya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, arah kiblatnya sama. Coba lihat di agama Kristen dan agama yang lain. Dari Indonesia pergi ke Amerika mau bernitu, mana bisa? Dia harus mendaftar dulu, registrasi dulu, baru belajar bahasa Inggris dulu, belajar nyanyiannya dulu. Kapan mau bisa ibadah? Betul? Ritualnya Islam sudah unggul, semua sama di seluruh dunia. Salamnya aja, salam, assalamnya sama, unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas waktu, mau pagi assalamualaikum, mau siang assalamualaikum, mau malam assalamualaikum, sama di seluruh dunia. Betul? Coba kalau orang Kristen, selamat pagi, selamat siang, selamat malam,
sehingga ada orang Batak, anaknya kuliah di Amerika, pagi-pagi emaknya telepon, selamat pagi nak, kata anaknya. Apa kata anaknya? Mohon maaf ma, di sini sudah malam. Nggak netral lagi. Selamat pagi nak, dia bilang selamat, sudah malam. Coba kita assalamualaikum lintas waktu. Islam dipandang dari aspek ini saja sudah unggul, apalagi kalau sudah kita bedah kitab sucinya. Allahu Akbar, Kristen gak ada papanya. Maka saya dulu 3 tahun, 3 tahun saya dulu membanding-bandingkan supaya saya bisa masuk Islam itu, karena tahu sendiri orang Toba, bapak kita fanatik, ibu saya pemimpin lagu-lagu kerohanian di gereja, didoktrin dari kecil kita sudah begitu fanatik, ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah, berkat saya banyak mempelajari perbandingan agama, lihat perbandingan agama itu, akhirnya melihat, wah Islam itu yang unggul. Akhirnya Allah berikan hidayah. 3 tahun saya membanding-bandingkan itu, alhamdulillah. Maka begitu saya jadi ustadz sekarang, ya, saya tertarik mengajak orang-orang dari Kristen ke Islam ini. Alhamdulillah, sudah ratusan orang yang masuk Islam. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita ada target. Dan saya tahu trik-triknya. Saya tahu trik-triknya bagaimana cara berdakwah kepada mereka. Aku kalau dakwah sama orang Batak, usukun maya, lain. Kalau lain masih di hodok Kristen, oh sun lain oleh setabi ada setabi, lain kan pengikut Yesus kan, Allah setabi leda, kamu lain disunat dong, disunat mulai, wah daun, bah asal dari sunat kamu. Udah kok kamu nakin kamu Kristen pengikut Yesus bahasa ini sunat. Anggo baca di Alkitab munai di Injil Lukas pasal 2 ayat 2 sada, Yesus umur 8 hari disunat, bahasa mudah disunat. Sedangkan Tuhanmu disunat niku. Nah, tahu dah teh. Baru disukun. Lain. Yalah kamu udah babi. Bana tabu dah. Apalagi saksang, apalagi BPK, babi panggang karo, oh nah mantapan nilai bahnya, bahasa lah kemulai babi, batabu, tapi natar surati ilarang Tuhan ini, bayi dia, babu kamu mah imamat, pasal sabolat itu ibaca, tahu deh, haram doh. Jadi benar kata Quran itu, kalau berdakwah sama mereka gimana? Wa ma arsalna mir rasul illa bilisani qaumi. Tidak seorang rasul pun diutus oleh Allah berdakwah kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Anggo kita berdakwah menggunakan bahasa kita kepada orang lain, dan nyambung dia tak paham, betul? Dakwalah kepada satu kaum menggunakan bahasa kaum itu. Alat Batak pakai bahasa Batak, Chinese pakai bahasa Mandarin, Jawa pakai bahasa Jawa. Tapi pengertian ayat itu bukan hanya sebatas Batak dakwahi pakai bahasa Batak, Ambon pakai bahasa Ambon, Manado pakai bahasa Manado, tapi pengertian yang lebih luas daripada ayat itu adalah orang Kristen dakwahi pakai bahasa Kristen, orang Yahudi dakwahi pakai bahasa Yahudi, orang Hindu pakai bahasa Hindu. Artinya apa? Artinya referensi dalil yang kita gunakan berdakwah kepada mereka bukan dalil dari kitab suci kita, tapi dalil dari kitab suci dia. Itulah yang bisa melemahkan keyakinan dia, itu yang bisa menaklukkan keyakinan dia, pada akhirnya dia nanti akan masuk Islam. Begitu saya pakai dakwah kepada mereka. Maka kemana-mana saya kalau dakwah, yang saya bawa bukan Al-Quran, yang saya bawa Injil. Injil yang saya bawa kemana-mana. Orang tanya, Ustaz, antum ini aneh, antum Ustaz, antum penceramah,
antum sudah muslim kok masih bawa Alkitab? Kenapa nggak bawa Al-Quran? Maaf, saya bilang, kalau Al-Quran saya taruh di otak saya, kalau Injil saya tidak hafal, saya bilang, maka Injil saya tenteng-tenteng, saya bawa. Kalau Al-Quran saya hafal, saya bilang, jadi saya tahu ini aja, bawa Injil ini. Kenapa? Kalau nanti suatu hari saya jumpa dengan orang-orang Kristen, saya dakwah kepada orang Kristen pakai Injil ini. Sebab kalau saya dakwah kepada mereka pakai Al-Quran, dia tidak percaya kepada Al-Quran itu. Betul? Jadi inilah teman-teman sekalian seperjuangan semua kita ini, antum alumni pesantren. Kalau saya bukan alumni pesantren, ya, ngejolok juga dau mondok Setokin di Jawa Timur, tapi bahasanya bahasa Madura, berbahasa Madura. Jadi terpaksa belajar bahasa Madura jolok baru bisa mengaji. Tapi berkah, alhamdulillah, berkah. Yang penting sudah bisa membaca Al-Quran. Itu pertama dulu, alhamdulillah. Jadi kita ini dari sekarang harus sudah mulai bangkit. Kita harus sudah peduli mengawal agama kita, mendakwakan agama kita sekaligus kepada mereka. Salah satunya nanti bisa lewat kekuasaan. Karena benar, kalau lupa saya namanya siapa saya itu, ada ungkapan begini, ad-dinu la yabqa illa bil mulki wal mulku la yaqwa illa bid-din. Barangkali ini yang menjadi inspirasi kiai dan kita semua ini, sehingga kita harus berpolitik itu. Ad-dinu la yabqa illa bil mulki. Islam ini, agama ini tidak mungkin kekal, tidak mungkin abadi kecuali ditunjang dengan kekuasaan. Sekarang coba lihat sekarang, siapa penguasa dan bagaimana nasib agama kita hari ini kita tahu. Kalau sudah punya kekuasaan Pak, enggak peduli orang mau bahas ijazah palsu kayak mau apa kayak, enggak peduli. Orang udah jadi tokoh, jadi presiden, ngapain bahas-bahas itu lagi? Enggak perlu bahas itu lagi. Mau dia tamat SD, mau tamat SMP, mau tamat, enggak peduli. Pokoknya nyatanya sudah penguasa, betul? Oh, betapa hebat kalau sudah punya kekuasaan. Benar itu. Agama tidak mungkin langgeng kalau tidak ditopang kekuasaan. Dan sebaliknya, wal mulku la yaqwa illa bid-din. Dan kekuasaan itu tidak bisa kuat tanpa ditopang oleh agama. Jadi agama dan kekuasaan itu, saudara, seperti ini, seperti dua jari begini, seperti dua sisi mata uang. Kekuasaan tanpa agama jadi kafir, jadi fasik. Agama tanpa kekuasaan Spanyol, lihat Spanyol, itulah agama tanpa kekuasaan. Akhirnya apa? Di Spanyol 8 abad kita berkuasa, akhirnya Spanyol jatuh ke siapa? Jatuh ke tangan Katolik, karena kekuasaan kita tidak punya lagi, betul? Orang Islam berantem, orang Islam berebutan kekuasaan, akhirnya jatuh ke tangan musuh. Sekarang apa? Spanyol hanya tinggal kenangan masa lalu saja. Masjidnya masih ada, tapi dalamnya sudah gereja, sudah sinagog. Apakah kita mau agama kita seperti Indonesia ini? Dan gejala-gejala ke arah itu, kalau sekarang ini kita tidak rebut itu, kalau ulama-ulama tidak bicara kekuasaan ini, tidak bicara politik ini, jangan heran kalau kita nanti akan dipimpin oleh para politisi-politisi yang anti kepada agama ini. Maka saya tadi lihat daftar nama-nama caleg dari Mustafawiyah, ada ketua sedunia, ketua sedunia juga, ketua kamus sedunia juga, saya lihat itu caleg juga, bagus. Ini caleg semua itu, ya, alhamdulillah. Ya, paling tidak camat lah, ya, calon mati. Coba lihat tadi laporan cerita Pak Kiai Harun,
Beliau baru satu periode sudah membantu 200-an masjid, belum lagi madrasah. Itu satu orang loh. Kalau sampai banyak ratusan orang berbuat semacam itu, kenapa? Kalau orang ahli agama berpolitik itu pasti targetnya apa? Target agama, bukan target dunia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan doa mengenang dan mengingat perjuangan Syekh Mustafa Hussein dan para penerus beliau, dengan perasaan yang terharu di hari ini kita mengingat semua perjuangan beliau, maka sebelumnya kita bacakan dulu Ummul Quran yang seumpama pahalanya semoga Allah sampaikan kepada beliau Syekh Mustafa Hussein dan kepada Syekh Abdullah Mustafa penerus beliau, dan Syekh Abdul Halim Khatib, dan kepada semua guru-guru kita, orang tua dan keluarga kita semua, terkhusus kepada keluarga Abituren Mustafawiyah di Jabotabek, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, walihadihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والما سبق صلى عليه وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اصلح لنا ديننا الذي وأمرنا معاشنا ولنا آخرة فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا من خشيتك ما تفصل بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا
أبا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا بلاء إلا دفعته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها خصوصا لحاجاتنا لحاج هار المصطفى وحاج محظهرين فتيان وإلى جميع مشايخنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في علومنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في اتحادنا وبارك لنا كل شيء أعطيتنا خصوصا لاتحادك مستبطبك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب أهلنا وقلوب جميع المسلمين والمسلمات لطاعتك وطاعة رسولك واجعلنا من عبادك المتقين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan bubar dulu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bapak Ketua Umum DPW Jabodetabek. Kami persilakan yang terhormat Kiai Haji Abdul Halim Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati yaitu abang kami atau ayahanda dan abang-abang kami dan guru-guru kami yang khususnya semua yang telah hadir di sini. Pada hari ini izinkan kami dengan ucapan bismillah kami akan launching buku Kamus Dunia Maya. Ini akan kami launching hari ini, mudah-mudahan lancar dan sukses biar bisa dibaca banyak orang. Dengan ini kami ucapkan, ini akan kami serahkan pertama kepada abang-abang kami atau ayah mudir. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi orang banyak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, buku ini kami launching dengan baik. Mudah-mudahan manfaat buat orang banyak. Insya Allah berkah untuk ke depan. Amin ya Rabbal. Tapi pantun dulu. Baru. Tim Marawis pelan-pelan silakan. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا علينا وأسرفنا فتوب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا العورات آمن روعاتي يا ربنا اعترفنا أننا اغترفنا وأننا أسرفنا علينا أسرفنا أغفر لنا توبة أجمل كل حوبة والمسلمين كما آمين ربي السماء يا ربنا
Acara terakhir, ke sungai memancing ikan bawal, digoreng kering untuk sarapan. Meskipun bukan lagi di bulan Syawal, salah dan hilaf mohon kita saling maaf bersih-maafan. Jadi nanti laki-laki, perempuan sama-sama di sini. Kami minta kepada ayah-ayah kami supaya berdiri, karena ini guru-guru kami juga, teman-teman pada ingin angin saling salam bersih-maafan ya. Mohon berdiri, ayo teman-teman, masuk mulai dari sini, keluar dari sini, lanjut dipandu oleh salawat al-ustadz Rizqan Rubis Azrim. Lanjut Marawis, silakan. Ya, lanjut Marawis. يا ربنا اعترفنا بأمانك Ya. صلاة